وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنهم في الاعتداء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari setengah jam ke depan kita niat i'tikaf untuk sama-sama nanti sebentar lagi kita mau ambil i'tibar nasihat yang disampaikan langsung oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh ini insyaallah kita akan melihat dan mendengar suatu kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik terkait tentang Idul Adha. Dan tema ini perlu kita sampaikan karena beberapa hari lagi, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, hari raya yang akan diberi rahmat oleh Allah melebihi hari-hari yang lain. Itulah sebabnya kenapa hari Idul Adha disebut dengan hari yang penuh rahmat. Para alim ulama dalam mazhab Syafi'i sepakat bahwa hari yang paling megah adalah hari raya Idul Adha. Setelah itu barulah hari raya Idul Fitri. Setelah itu barulah menyusul hari Jumat. Nah, terkadang kita lebih bermegah di hari raya Idul Fitri daripada hari raya Idul Adha. Pertanyaannya, kenapa hari raya Idul Adha lebih megah? Karena di hari raya itu banyak sekali ampunan dosa yang Allah kasih, rahmat yang melimpah Allah berikan. Dan insya Allah nanti kita mau belajar dengan Nabi, kita tanya langsung kepada Rasulullah apa saja keistimewaan di hari raya Idul Adha itu. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit cuplikan sejarah, yang tentu sejarah ini adalah kepunyaan kita semua. Itu sejarah yang ada pada masa Sultan Iskandar Sani dalam mensyiarkan hari raya Idul Adha. Dahulu itu abad ke-17 ada salah seorang seniman Inggris yang pernah datang ke Aceh. Dia melihat langsung kondisi Aceh saat itu, dan kebetulan memang beliau datang di saat hari raya Idul Adha. Dan saat itu kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani bin Sultan Mansur Shah bin Ahmad Perak. Hubungan ayahanda Sultan Iskandar Sani dengan ayahanda Sultan Iskandar Muda itu adalah sahabat dekat. Dalam manuskrip Safinatul Hukam yang ditulis oleh murid Syekh Abdul Rahman As-Sikili mengungkapkan bahwa saat Iskandar Muda lahir, ada 3 orang yang memberi kucicak nyokap haryo kepada Sultan Iskandar Muda. Salah satunya adalah ayahanda Sultan Iskandar Sani. Nah, dalam catatan Peter Mundi itu ada satu lukisan kuno, dan lukisan itu ditulis, digambarkan langsung oleh Peter Mundi. Dan jamaah subuh kalau ingin lihat lukisan beliau, datang ke Museum Aceh, masuk ke pintu Museum Aceh, langsung belok kiri, ada gedung, naik ke lantai 2. Nah, di sana ada arsip ilustrasi gambar Peter Mundi. Di dalam gambar itu terlihat ada satu masjid. Masjidnya berlantaikan 4, beratapkan 4, seperti masjid yang ada di Cirebon.
Masjid Cirebon itu dasarnya dulu itu berasal dari Masjid Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi 4 atapnya ada 4 ke atas. Itulah masjid yang dibuat pertama kali oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi menyambut kalau masjidnya di jalan rumah Museum Aceh ada miniaturnya gambar Peter Mundi. Dan masjid itu ramai. Ada yang bawa gajah, dalam gambar itu ada gajah, ada kuda, ada orang bawa bendera. Semuanya pergi bersama-sama mensyiarkan hari besar Idul Adha yang langsung dipimpin saat itu syiarnya oleh Sultan Iskandar Sani. Dan masjid yang beratap 4 itulah bentuk asli daripada Masjid Raya Baitur Rahman. Walaupun nanti pada akhirnya pada masa Sultan Ahmad Yatuddin masjid itu dibakar oleh kelompok-kelompok pengikut Hamzah Al-Suri. Nanti kita akan bahas khusus tentang kelompok itu. Nah, jamaah dirahmati Allah, begitulah orang kita dahulu saat masuk raya Idul Adha, syiarnya itu luar biasa. Dan orang dulu itu kalau 1 hari sebelum Idul Adha, rumahnya sudah bersih, bahkan masjidnya bersih. Kadang kita yang mau meneng, karena kadang-kadang beri pergi rumah, boleh masjid. Orang dulu tu kan hanya rumah, masjid dibersihkan menjelang Idul Adha. Nah, semoga kita bisa melanjutkan budaya itu yang telah ditinggalkan oleh para sultan-sultan kita dan ulama-ulama kita. Kaum muslimin rahimahumullah, ada salah seorang ajudan Nabi kita. Beliau sudah cukup lama dengan Rasulullah. Anas bin Malik. Dalam riwayat beliau 10 tahun bersama Nabi. Dalam riwayat yang lain beliau 13 tahun bersama Nabi. Anas bin Malik ini merekam semua peristiwa bersama Nabi. Salah satunya yang insyaallah akan kita bahas pada subuh ini. Kisah ini saya ambil dari kitab para mufassir terkenal, termasuk Imam Asyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Mansur, dalam kitab Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Suatu hari Anas bin Malik itu beliau duduk dengan Nabi mendengarkan kajian dari Nabi. Nah, orang dulu kaum muslimin kalau duduk dengan Nabi itu berhalaqah. Kelompok misalnya Nabi di tengah, itu sahabat itu melingkari Nabi. Orang dulu kalau ngaji begitu. Dan orang dulu kalau dah Nabi bicara, itu tidak ada yang bicara. Semua lihat Nabi. Ya. Dan ada yang lihat Nabi khusus ke wajah Nabi saja. Sebab Rasulullah itu dalam riwayat kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, itu wajah Nabi kalau dah orang lain lihat tidak pernah berhenti. Nabi itu punya mukjizat. Salah satu mukjizatnya wajahnya bersinar. Jarang sekali orang kalau dah lihat Nabi tidak mau lihat lagi, tidak ada. Kalau dah lihat Rasulullah itu dia terus tidak pernah berhenti. Maunya balik lagi. Nah, itu yang ditulis nanti riwayat ini coba nanti baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh ahli hadis Imam At-Tirmizi. Itu ada satu mukjizat Rasulullah. Terus Anas bin Malik pernah bercerita begini. Suatu hari itu kami duduk dengan Nabi dan kami alami Rasulullah sedikit aneh. Nabi sedang mengajar, kata Anas bin Malik, "Alfa min Rasulillah irfa'atan." Saat kami melihat Nabi itu, tiba-tiba Nabi sudah tertidur. Nabi sedang duduk, beliau tertidur. Tidur ke bawah, menundukkan kepala. Tidur Nabi itu tidur. Dan tidak lama-lama Nabi tidur. Bukan seperti kita 2 jam, 4 jam, bahkan 10 jam tak bangun. Nabi
Afami Rasulullah fatan. Kami pernah lihat Nabi sedang ngajar, Nabi tidur. Dan anehnya saat Nabi tidur, farafa'a ra'sahu muttasiman. Nabi angkat kepalanya. Waktu Nabi angkat kepalanya, Nabi tersenyum. Jadi sahabat tak tahu bagaimana mau bertanya, Nabi sudah tersenyum, tak kenapa tersenyum, entah sebab apa. Seolah-olah sahabat ingin bertanya dan Nabi ingin memberitahu kenapa Nabi tersenyum. Senang Rasulullah. Sehingga datanglah salah seorang sahabat bertanya, "Lima dhahika ya Rasulullah? Kenapa kau tersenyum Nabi? Kami sedikit aneh melihatmu Nabi. Engkau tidur tenang sebentar, lalu kau angkat kepala tersenyum." Nah, kaum muslimin, di pagi ini kita ingin melihat apa yang membuat Nabi tersenyum, apa yang membuat Nabi senang saat itu. Jadi lalu sahabat dan Rasulullah bilang, "Anifan suratan alaiya," kata Nabi. Barusan aku baru diberi surat dalam Quran dari malaikat Jibril. Surat inilah yang membuat aku sangat senang, bahagia. Nabi kalau sudah tersenyum itu sudah senang, apalagi sudah tertawa, itu lebih senang. Tapi kalimat sahabat kaum muslimin, lima dhahika, berarti kan seperti Nabi tersenyum lebar, ya kan? Kalau beda kalau ketika sahabat bertanya, lima mubtasiman, kenapa engkau tersenyum? Kan itu kalimatnya. Tapi pertanyaan sahabat bukan mubtasiman, dhahikta, kenapa engkau tertawa? Tertawa Nabi tentu senyum lebar, tak keluarkan giginya. Nah, Nabi cerita, barusan Jibril datang kepada saya. Jibril berikan satu surat, senang, aku senang mendapat surat itu. Dan Nabi bacakan surat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ucapkan Bismillah. Inna a'tayna al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, satu surat 3 ayat, 2 kesenangan untuk Rasulullah dan umatnya, 1 kesenangan dari Allah untuk dirinya. Kan ada 3 ayat, 2 ayat Allah berikan hadiah untuk dirinya dan umatnya. Kita nanti kita akan baca apa itu hadiah itu. Yang satu lagi adalah hadiah untuk khusus bagi Nabi kita. Setelah itu Nabi tanya, "Atadruna mal kautsar?" kata Nabi, kan tahu tak al-kautsar itu apa? Kan ada itu, inna a'tayna al-kautsar. Tahu tak al-kautsar itu apa? Sahabat semua jawab, Allah wa Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya tahu. Kami tidak tahu Nabi apa itu al-kautsar. Lalu Nabi menjelaskan panjang lebar tentang al-kautsar dalam beberapa riwayat. Nabi bilang, "Huwa nahrun fil jannah, a'tani Rabbi." Kautsar itu kata Nabi, itu di dalam surga itu kata Nabi, ada satu sungai. Nanti kita bahas sungai itu bagaimana bentuknya dalam riwayat yang lain, dalam kitab itu juga. Huwa nahrun a'tani Rabbi fil jannah, taridu ala ummati yaumil qiyamah. Jadi Kautsar itu kata Nabi ada satu sungai di surga. Barusan aku dapat jawaban dari Jibril. Surga itu taridu ala ummati yaumil qiyamah, diberikan oleh Allah untukku dan diberi hak untuk umatku meminum air itu, air sungai itu. Enggak ada pada umat ini. Nah, kaum muslimin, kalau kita buka kitab Qissatul Mi'raj karya salah seorang ulama besar, ahli bidang Isra Mi'raj yang menulis sejarah itu, beliau ulama al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Al-Ghaiti. Rasulullah itu diberi 8, ada 8 untuk riwayat, ada 5. Bahasa Nabi, "A'tani Rabbi
khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, kata Nabi. Aku pernah diberi 5 oleh Allah, dan 5 itu tidak Allah kasih ke Nabi lain. Nabi Adam ada, Nabi Idris ada, Nabi Nuh Allah kasih, Nabi Musa Allah kasih, dan untuk saya ada, kata Rasulullah. Salah satu 5 kelebihan itu dalam kitab tersebut adalah Al-Kautsar. Nah, sekarang baru kita bahas Kautsar itu apa. Suatu hari Nabi datang ke surga, ke Isra Mi'raj. Ya, jadi sampai ke sana, saya baca aja hadisnya. Waktu Nabi lihat sungai itu, maka Nabi datang ke sungai itu, kaum muslimin. Nabi datang, ini Nabi sendiri yang kata, dakhaltul jannata, suatu hari waktu Isra Mi'raj, aku masuk ke dalam surga. Nabi masuk ke dalam surga. Sampai ke dalam surga, maka Nabi melihat ada Al-Kautsar. Kata Nabi, arjuhu wa tubuhu ma bainal masyriq wal maghrib. Itu sungai itu panjang, kata Nabi dalam surga. Itu dari timur sampai ke barat. Panjang, begitu panjang. Maka Nabi bilang, fadarabtu, aku mendatangi sungai itu. Dipukul sungai itu oleh Nabi. Nah, dipukul begini. Sungai itu dipukul oleh Nabi. Dipukul ya. Jadi waktu dipukul oleh tangan Rasulullah itu, kata Nabi, fadarabtu biyadi. Aku datang ke sungai itu, pukul sungai dengan tangan aku. Maka waktu dipukul oleh Nabi, faida miskul alfar, keluar bau wanginya. Coba lihat kaum muslimin, mana ada sungai di dunia yang dipukul keluar wangi. Kira-kira anak kamu coba kerumpah tewak nanggung kita peh hidup di wangi. Karena Nabi memukul sungai itu, kaum muslimin. Kata Rasulullah, faida miskul alfar, keluar bau wanginya. Maka Nabi tanya, karena Nabi bingung, Nabi tanya, mana ya Jibril? Kata, ini apa Jibril? Ini apa ini? Maka kata Jibril, hada al-Kautsar alladhi a'taka Allah. Muhammad, inilah sungai namanya Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah khusus untukmu. Dalam hadis yang lain tadi, yang pertama saya sebut, tari itu ada ummati yaumil qiyamah. Al-Kautsar itu diberi juga untuk umatku pada hari kiamat. Nah, kemudian itulah yang membuat Nabi tadi tersenyum. Kan ada Nabi tidur tadi kan? Nabi tidur sejenak. Itu yang membuat Nabi tersenyum. Sehingga senyuman Nabi dimaknai oleh sahabat tertawa. Ini mabahita, kan tertawa. Nabi senang, sebab Nabi kita ini kalau sudah dengar umatnya, beliau senang. Nabi tidak bisa melihat umatnya itu tersiksa. Nabi tidak bisa melihat umatnya itu itu masuk ke jalan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Kaum muslimin, kalau ingin lihat Rasulullah pernah menyebut kita, silakan buka kitab Imam Ibnu Katsir. Saya berikan referensinya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh buka kitab Ibnu Katsir terjemah. Silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 2. Kalau tidak ayat 2, ayat 3, antara 2 itu, silahkan baca paling bawah. Di situ ada kisah tentang Nabi pernah bertanya bagaimana kondisi umatnya di hari kiamat. Dan Nabi pernah meneteskan air mata untuk umatnya sebelum kiamat. Nah, ini kita ini. Maka Nabi tak jarang Rasulullah itu kalau sudah mengingat umatnya, beliau menangis, keluarkan air mata. Sehingga Nabi mengungkapkan kalimat, saya rindu dengan saudara. Sahabat tanya, "Man ikhwanika ya Rasulullah?" Siapa saudaramu ya Rasulullah? Alaysa nabi ikhwanika? Bukankah kami saudaramu semua?
Kata Nabi, kalian bukan saudaraku, bal antum ashabi. Kalian semua sahabat. Abu Bakar bertanya, lalu siapa saudara? Kata Nabi, qaumun yakhruju min ba'dikum. Suatu kaum yang nanti muncul setelah kalian tiada. Setelah kalian tiada muncul nanti kaum-kaum. Mana mereka itu beriman kepada Mulla Bayrauni, tapi mereka tak pernah melihat aku. Nah, inilah kita kaum muslimin. Nah, itu kisah itu panjang, nanti bisa dibaca dalam kitab Ibnu Katsir. Hati Pak Nabi Muhammad dalam ini yang tidak ada rapi. Alhamdulillah rapi ini kan berwajib. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ayat 3, ayat 2 baca paling bawah. Ada kisah. Satu. Nah, yang kedua kaum muslimin yang membuat Nabi tersenyum itu ketika Nabi diturunkan ayat. Jadi yang pertama, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang membuat Nabi senang itu di kalimat ujungnya, anhar itu, di anharnya. Jadi waktu Nabi turunkan ayat itu kan Nabi tanya. Jadi Nabi tanya kepada Jibril, "Hada nahirah allati amarani ya Jibril?" Jibril, anhar yang di ujung itu, nahirah itu, apakah artinya berkorban itu? Kita baca dua riwayat yang masyhur, riwayat yang tidak masyhur, tapi dinukil oleh para mufassir. Kita baca dulu yang tidak masyhur dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi tanya kepada Jibril, apakah anhar itu menyembelih berkorban? Kata Jibril, laisat binahirah ya Muhammad. Anhar di ujung ayat itu bukan artinya berkorban. Tapi kata Jibril, idza kabbarta fi shalah, idza taharramta fi shalah. Muhammad, ketika engkau salat Muhammad, waktu kau berdiri, kata Jibril, idza taharramta li shalah, kan ada kita takbiratul ihram, sallallahu baraka di mustaqbil. Allah, ini maksud kali Jibril. Idza taharramta li shalah wa idza kabbarta wa idza raqa'ta wa idza rafa'a ra'saka min ar-ruku' fa innaha salatuna wa salatul ladzina fis sama'i sawa. Kata Jibril, Muhammad, waktu kau salat begini, kau angkat Allahu Akbar. Kemudian kata Jibril, saat kau ruku Muhammad, kau angkat tangan Allahu Akbar. Wa idza raka'ta, kata Jibril, jika kau ruku kau angkat tangan. Wa idza rafa'a ra'saka min ar-ruku', lalu engkau angkat tangan sekali lagi, ya tidak. Sami Allah liman hamidah. Nah, itulah anhar namanya. Kata Jibril, Muhammad, anhar itulah yang membuat kami, kata Jibril itu, fa innaha salatuna wa salatul malaikati alladzina hum fis sama'i sawa. Karena itulah Muhammad, kami semua malaikat diperintahkan Allah untuk mengikut caramu salat. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad diperintahkan begitu salat malaikat berbeda. Waktu sudah lahir Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, Jibril langsung yang katakan, fa innaha salatuna, begitulah cara kami sholat. Sejak kau diperintahkan Allah angkat tangan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, fa innaha salatuna, begitulah sholat kami diperintahkan Allah. Fis samawati sab'a. Bahkan seluruh malaikat yang ada di lapisan 7 langit dimanapun berada, begitulah kami diperintahkan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang. Ternyata sholat yang dilakukan oleh orang malaikat tadinya ada lumayan. Mau kita jual dulu,
Sujud di mana namanya Allah alam yang dalam baca rukuk duduk kan? Ya tidak. Bayangkan malaikat itu berapa jumlahnya? Kadang-kadang juga orang tanya. Dulu itu kan sahabat tanya sama Nabi. Nabi, tanazzalul malaikatu war-ruh itu bagaimana tafsirnya? Turunnya malaikat. Kami ingin tanya Nabi berapa jumlahnya? Apa jawabannya? Aktsaru minal asa fid dunya. Waktu malaikat turun ke bumi itu lebih banyak dari batu kerikil yang ada di dunia. Yang ada di dunia bukan di kampung. Kampung kita. Kita di kampung sendiri saja batu kerikil banyak. Nggak ada yang bisa itu. Kata Nabi, aktsaru minal asa, malaikat turun ke bumi itu. Dan malaikat itu unik. Ada yang datang malaikat kalau ada bunyi azan. Itu ada suara azan datang semua malaikat. Ada yang malaikat dia jaga satu titik hujan. Bayangkan kamu yang dihitung turunnya titik. Berapa titik hujan turun? Tapi malaikat satu titik, satu malaikat turun. Yang lebih hebatnya, ada malaikat yang kalau sudah halaqah pengajian hadir, dia datang. Mana hadisnya? Kata Nabi, innal malaikata ajnihataha li talibil ilmi. Kalau sudah ada halaqah begini pengajian, itu malaikat datang. Ajnihataha, dia buka sayapnya. Sayap juga. Li talibil ilmi, khusus untuk orang yang sedang ngaji. Nah, inilah sebabnya banyak orang tanya, apa hukumnya ngaji online dengan ngaji langsung? Kalau ngaji online, pahalanya satu, pahala dengar satu. Kalau ngaji langsung, dapat doa malaikat. Ya. Nah, begitulah umat Muhammad dibuat spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan waktu kita tidak lama. Yang saya sebut tadi itu adalah Anhar Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi fasalli li rabbika wanhar itu masyhurnya seluruh para ahli ulama sepakat bahwa anhar artinya berkurban. Nah, pendapat inilah yang kita ambil selalu dalam kajian ceramah dan seterusnya. Nah, kaum muslimin yang membuat Nabi senang waktu Nabi tadi tertidur senyum Rasulullah, ada hadiah khusus yang Allah kasih khusus untuk umat Muhammad di hari Lailatul Qadar. Khusus, tidak ada kasih lain, tidak ada umat lain. Saya cerita sedikit. Suatu hari Nabi sedang mimpi. Maka datang sahabat, "Ma hadhil adahi ya Rasulullah?" Nabi, engkau sedang berkurban Nabi. Ini kurban apa Nabi? Kata Nabi, sunnatun abikum Ibrahim. Ini yang sedang aku lakukan ini, kata Nabi, adalah sedang menjalankan sunnah ayah kalian semua, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi sahabat senang. Oh begitu, kata sahabat. Maka sahabat tanya, malana minha minal ajr, kata sahabat. Oh kalau gitu kami mau berkurban enggak, tapi pahalanya bagaimana Nabi? Apa hadiah untuk kami? Sahabat tanya sama Nabi, Nabi kami mau ikut seperti Nabi, tapi hadiah kami di mana? Nabi sebut, apa kata Nabi? Coba hadiah orang kurban, orang yang ikut kurban. Kata Nabi, kullu khatratin hasanah. Satu tetes darah itu yang keluar dari binatang kurban itu satu kebaikan, dan bagi lain satu ampunan dosa. Bayangkan kaum muslimin berapa liter darah yang turun ke bumi hasil kurban kita. Nabi tidak menghitung 1 liter, 1 tetes. Hadis dari Imam Al-Bahari, hadis Hasan. Bayangkan 1 tetes diampunkan dosa, 1 dosa. Siapa yang menghitung berapa tetes yang keluar darah dari kurban, ditambah lagi sapi. Nah, bayangkan.
Maka kaum muslimin, bagi yang ada harta, keluarkan hartanya sedikit untuk saling berbagi. Ya tentu Allah kasih hadiah satu tetes, satu ampunan dosa, kecuali 7 dosa yang diampunkan Allah. Nah ini bahaya ini kalau udah berbuat di sini, udah masuk ke ranah ini, tidak ada diberi Allah pahala kecuali taubat nasuha. Kita bahas sedikit yang 7. Kata Nabi, ijtanibu sab'an mubiqat, kata Nabi. Kalian itu jangan dekati 7. Ini dosa-dosa. Pertama, syirk billah, berbuat syirik kepada Allah, jangan buat ibadah. Yang kedua, wasihar, sihir itu sihir, dukun. Yang ketiga adalah wa'aklu riba, makan harta riba. Wa'aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Wa qasful muhsanatil mu'minati, menuduh perempuan yang beriman dengan zina, itu dosa besar. Makanya fitnah itu hoax berbahasa sekarang. Kemudian wa uququl walidain, melawan orang tua. Kalau di Padang itu, bukan? Maling utang. Yang beda lagi maling. Kalau maling, kalau bahasa kami orang Aceh Selatan, maling. Punya maling, yang ini maling utang. Kalau kita di Aceh, tokoh yang orang tua namanya Ahmad Ramanya, itu kuburnya yang di Korea. Ya. Jadi hati-hati melawan orang tua. Mu'ajjiluhuma, kata Rasulullah, diberi azab langsung di bumi, nak ketemu lagi di akhirat. 2, seseorang berzina, yaitu yang kedua uququl walidain, melawan orang tua. Apalagi yang terakhir, lari dari perang. 7 dosa besar ini kita diampuni Allah. Yang tengok jalan dan yang perang beliau, jadi hutang, udah nak kayu dulu, jadi kita belum mau ya. Hanya belum mau dandan hati. Sudah. Maka kaum muslimin yang membuat Nabi cukup senang tadi adalah Allah kasih hadiah khusus untuk umat Muhammad yang mau berkorban. Apa hadiahnya ini? Kullu khatratin hasanah, 1 tetes darah, 1 ampunan dosa. Lumayan juga sebelum meninggal dia diampunkan dosa oleh Allah. Nah, yang kedua, yang terakhir tadi ayat inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi saya sudah bilang ada 3 ayat, 2 ayat khusus Nabi dan umatnya, 1 ayat khusus untuk Nabi saja. Ya, apa itu ayat terakhir? Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, siapa saja yang menghinamu, yang mencemoohkanmu, maka qat'ur rahmah, itu arti al-abtar, terputus rahmat. Nah, ayat ini turun ketika Nabi dihina oleh Al-As bin Wa'il, itu orang yang sangat menghina Nabi waktu Nabi lahir anak laki-laki. Itu Al-As bin Wa'il kepada Nabi, kata dia, kamu Muhammad, kamu punya anak laki-laki, mampus kau Muhammad. Nabi SAW tak pernah balas. Yang balas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turun ayat itu. Alhamdulillah. Nah, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari